Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik, pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur base plate dan angkur kolom besi UNP double dengan bantuan MS Excel. Di sini kita akan menentukan tegangan izin dari angkur yang kita gunakan, base plate dan base beton. Kemudian di sini saya akan menerangkan bagaimana cara menentukan beban yang terjadi. Kemudian cara menentukan ukuran dari angkur dan tebar base plate. Kemudian kita cek terhadap kekuatan base beton, kita cek terhadap kekuatan base plate, kita cek terhadap kekuatan angkur, kemudian kita cek terhadap kekuatan las-lasan sehingga konstruksi yang kita buat ini aman digunakan. Dan saya juga menerangkan bagaimana cara mengganti ukuran-ukurannya sehingga kita bisa mendapatkan ukuran dari konstruksi kita gunakan untuk menjadi aman. Oke, baik, kita langsung saja ke pembahasan kita kali ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasan kita kali ini, yaitu analisa base plate dan angkur kolom besi UNP double. Di sini saya sudah punya file Excel yang saya buat untuk mempermudahkan dalam perhitungannya. Oke, baik, di sini sudah ada gambar di sebelah kiri ya. Ini adalah contoh dari gambar base plate ya untuk kolom UNP di double seperti ini ya. Ini adalah kolomnya, kemudian ini adalah angkurnya, dan yang kotak ini adalah base plate-nya. Serta ini adalah ukuran-ukurannya. Oke, di sini ada ukurannya ya. Jadi kalau kita mau melihat rumusnya dari mana nilainya, ini bisa lihat di atas seperti ini ya. Oke, kemudian yang kita isi hanya yang berwarna merah. Selain berwarna merah tidak perlu diisi karena di situ sudah ada rumus-rumusnya ya. Tapi ada warna yang seperti ini ya. Ya, agak biru nih ya, cian warnanya ya. Ini bisa kita ganti sesuai dengan ukuran yang kita masukkan ya. Kita masukkan ukurannya. Oke, ini bisa kita ganti, tapi ini sudah ada rumus-rumus yang saya masukkan. Jadi apabila ini diganti, kita jangan lupa rumusnya, tinggal kopikan lagi saja ke sini. Oke, baik, saya langsung saja menjelaskan. Ini adalah B adalah jarak ini. Kemudian H adalah jarak tinggi dari kolomnya. Kemudian XO adalah ini ya, titik berat dari kolom. Kemudian YO adalah titik berat dari kolom arah Y. Kemudian X1, X2 ini adalah jarak ya, jarak ini ya. Kemudian Y1, Y2 ini adalah jarak ini. Kemudian JB adalah jarak ini dari angkur ke kolom dan dari angkur ke ujung dari base plate. Kemudian jarak angkur ini adalah X ya, X-nya ini ya, X ini. Kemudian jarak angkur Y adalah ini ya, jarak angkur ya. Oke, kemudian dari hitungan kolom yang sudah kita hitung, misalnya kita dapat UNP berapa, misalnya kita dapat kita bisa lihat di sini ya tabelnya. Misalnya kita dapat UNP 12 misalnya. Kita tinggal lihat sebelah kirinya saya, ini nomornya 30. Kita masukkan saja. Nah, ini bisa ini ya. Jadi misalnya 10, 12 ya. Ini kita masukkan saja. Kita masukkan ini tadi nomor 30 ya. Oke. Ini secara otomatis berganti ya. Ini ukurannya, ini semua juga secara otomatis berganti. Ini coba saya ganti ya. Nah, itu secara otomatis berganti. Karena sudah ngeling semua rumus-rumusnya ya. Oke, di sini kita pakai UNP ya, ukuran ini UNP, ini ukurannya ya. Ini ukurannya, kemudian ini adalah keliling kolom ya.
ini keliling kolom ya. Ini kenapa kita hitung keliling kolom, kita akan menghitung untuk cek kekuatan dari last kolom ke base plate. Oke, kemudian kita masukkan tegangan izin angkur. Ini kita masukkan tegangan izin angkurnya, misalnya tegangan izinnya 3080 atau dia pakai 1600 atau pakai 2400. Jadi tegangan izin ini tergantung dari angkur yang kita mau gunakan. Oke, jadi tergantung dari angkur yang kita mau gunakan. Kita bisa tanya ke tokonya, ini yang angkur tipe apa gitu ya. Jadi di situ ada tegangan izin dari angkur. Oke, kemudian kita masukkan juga tegangan izin baja. Tegangan izin baja adalah tegangan izin dari kolom baja ini dan base plate. Itu biasanya kita menggunakan yang 1600 atau misalnya ada yang lain 1400 atau 2200 itu ada. Nanti kita tinggal lihat saja di produk ya atau di bahan yang kita menggunakan. Kemudian mutu beton kita masukkan, misalnya ini K berapa? Misalnya K225 kita masukkan atau K250 ya. Nah, di sini secara otomatis sudah ada ukuran dari MPa-nya. Apabila ukuran ini salah, saya warnakan seperti ini ya, biar ukurannya bisa diganti. Oke. Kemudian ini adalah B. B adalah beban yang diterima oleh kolom atau yang diterima oleh base plate itu ya, kolom. Ya, misalnya bebannya 12.000 atau 12 ton. Kemudian kita mau gunakan angkur kita misalnya mau gunakan 13, terus kita mau gunakan jumlahnya 4 ya. Jadi sini kita gunakan diameter 3 tapi jumlahnya 4. Kalau ini kan digambar, ini adalah jumlahnya 6. Jadi kalau misalnya 4 berarti ini 2, di sini 2, jadi 4 ya. Jadi kita tinggal masukkan saja di sini arah Y-nya berapa. Kalau arahnya 2 berarti secara otomatisnya X-nya 2. Misalnya arah Y-nya 3 berarti ini arah X-nya cuma 1 ya jumlahnya. Jadi salah ya, minimal dia 2. Jadi ini kita pakai 2. Oke, ini sebelah kirinya ini adalah luas dari angkur yang kita gunakan. Kemudian ini sudah kita masukkan. Kemudian kita masukkan panjang angkur minimum. Ini adalah panjang angkur minimum. Ini sudah ada rumusnya, tapi apabila kita mau mengganti silakan, ini tinggal diganti saja. Kemudian kita masukkan tebal dari base plate. Base plate ini kita masukkan, misalnya tebal kita coba masukkan 8. Oke. Kemudian kita lihat di simpulannya di bawah ya. Ini simpulannya, ini ukur angkur yang kita gunakan, terus jumlahnya, ini panjangnya, dan ini tebal dari base plate. Kita lihat cek kekuatan betonnya aman, kita lihat cek kekuatan base plate-nya, ini perlu tambah angkur atau tebal plat base plate. Kemudian angkurnya aman, sambungan lasnya aman. Jadi di sini kita harus mengganti jumlah angkur atau besar angkur. Oke, balik kita untuk agar struktur ini aman, jadi kita harus cek terhadap keempat ini dia statusnya aman. Oke, caranya kita tinggal ganti saja, misalnya kita pakai 16. Apakah sudah berubah? Belum. Kita jumlahkan ini jadi 6 misalnya. Nah, ini sudah aman. Oke, atau kita pakai 13. Ini 6 masih kurang, kita tebalkan tambah ini ya. 10 misalnya. Nah, ini sudah aman. Jadi kita bisa pakai 13, jumlahnya 6, tebal base plate-nya 10. Atau kita pakai 16, jumlah 6, tebal base plate-nya 8 mili. Seperti itu, kita tinggal mencari itunya saja. Terus kita tentukan juga nih, jangan lupa nih, arah X dan arah Y untuk angkurnya. Misalnya ini kan arah Y-nya 2, arah X-nya jadi 3. Nah, kita balik misalnya ya, ini jadi 3. Cara otomatis nih jadi 2 ya, seperti ini bentuknya. Oke, di sini berarti struktur sudah aman dan cara menggantinya seperti yang tadi. Oke, saya lanjut. Ini adalah analisa struktur untuk menentukan nih kekuatan betonnya, base plate-nya, angkur, dan sambungan las. Oke, di sini kita coba untuk cek kekuatan betonnya. Ini adalah tegangan izin untuk beton. Ya, di sini nilainya, ini hasilnya. Kemudian tegangan yang terjadi, ini rumusnya. Ya, ini nilainya, ini hasilnya. Jadi kita cek apakah tegangan yang terjadi lebih kecil, sama dengan atau lebih besar dari tegangan izin ya. Tegangan izin apakah lebih besar, sama dengan, lebih kecil dari tegangan yang terjadi. Di sini kasusnya tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin, maka di sini aman. Oke. Kemudian kita cek terhadap kekuatan base plate. Di sini kita juga menghitung ya tegangan yang terjadi. Di sini rumusnya
ya. Nilai-nilai ini ada dapat di sini ya, sudah saya inisialkan DA apa, JA apa. Oke, kemudian ini nilainya, ini hasilnya. Oke, di sini adalah tegangan izin apakah lebih besar sama dengan lebih kecil dari tegangan yang terjadi. Di sini tegangan izin lebih besar dari tegangan terjadi, maka ini aman. Oke, kemudian kita lanjut cek kekuatan angkur. Kekuatan angkurnya ya, ini rumusnya, ini momen, ini nilainya, ini hasilnya. Ya, ini saya tambahkan dulu. Oke. Oke, ini ini tuh torsinya ya. Oke, ini rumusnya, ini nilainya. Kemudian ini tegangannya ya, ini rumusnya, ini nilai. Jadi ini adalah tegangan yang terjadi. Ini adalah tegangan izin dari angkur apakah lebih besar sama dengan atau lebih kecil dari tegangan yang terjadi. Di sini tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin, maka kekuatan angkurnya aman. Kemudian kita cek lagi sambungan las. Sambungan lasnya ini adalah tegangan yang terjadi akibat las yang kita gunakan. Ya, ini nilainya, ini hasilnya. Nah, jadi hasilnya itu tegangan yang terjadi apakah lebih besar sama dengan atau lebih kecil dari tegangan izin ya. Di dalam hitungan itu ini tegangan izin lebih besar dari tegangan yang terjadi, maka aman. Untuk tegangan izin sambungan las ini bisa kita ganti. Ini biasanya ya sama dengan mutu dari baja tegangan lasnya, tapi tergantung dari tipe-tipe ya las yang mau kita gunakan. Kalau tipenya apa, tegangan izinnya berapa, kita masukkan saja di sini. Oke, baik. Di sini kita sudah selesai untuk menghitung analisa dari base plate kolom besi UNP double ya. Di sini kita sudah ngecek kekuatan betonnya aman, kekuatan base plate-nya aman, angkurnya aman, dan cek sambungannya aman, serta kita saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat cek kekuatan ini terhadap 4 ini ya. Ini bisa aman dan struktur itu bisa digunakan. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.